Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Babur Rahman di Buah Batu, Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Bukan kembali untuk yang pertama kali kita berjumpa seumur hidup di sini di tempat yang mulia ini, dan semoga ini tidak menjadi pertemuan kita yang terakhir di tempat ini, tapi sebagai pertemuan pembuka yang kelak akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya di masa yang akan datang. Tema yang kita usung pada pagi hari ini adalah berwisata ke Taman Surga. Ada dua hal yang dimaksud Taman Surga di sini. Dan dua-duanya adalah taman surga di dunia. Taman surga yang dua ini merupakan pintu gerbang memasuki surga di akhirat. Siapa yang tidak memasuki dua taman surga di dunia ini, dia tidak akan bisa memasuki surga di akhirat. Siapa yang ingin masuk ke dalam surga di akhirat, masuki dulu dan rasakan suasana taman surga di dunia. Apa yang dimaksud dengan taman surga di dunia? Ada dua. Dua-duanya harus kita raih. Dua-duanya berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dua-duanya harus dirasakan. Apakah kedua taman surga tersebut? Pertama, bisa kita duga adalah majlis zikir. Disebut hilaquz zikr. Apapun bentuk zikirnya, baik membaca Al-Quran ataupun membaca menyebut nama-nama Allah dengan beragam struktur kalimat, bisa istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan yang lain-lainnya. Bisa juga sebaik-baik majlis, sebaik-baik zikir, yaitu belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, dan itulah sebaik-baik zikir. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, di antaranya Imam As-Suyuti rahimahullah menyatakan yang dimaksud dengan hilaquz zikr atau majlis zikir, halaqah zikir, adalah halaqah yang di dalamnya membahas tentang halal dan haram, tentang yang fardu dan yang sunnah, tentang apa yang menjadi hak Allah yang wajib kita tunaikan dan hak-hak sesama manusia yang wajib kita laksanakan.
Siapa saja orang yang membahas hal-hal tadi dalam sebuah halaqah, berarti dia sedang berzikir. Bahkan itu disebut dengan seutama-utama zikir. Sebagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan, makna zikrullah adalah ingat kepada Allah. Dan tak ada yang lebih bisa mengingatkan seseorang kepada Allah dibanding ilmu. Terutama ilmu tauhid, ilmu akidah, dan ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan taman surga yang pertama, yaitu majelis ilmu. Adapun yang menamakan majelis ilmu atau majelis zikir dengan sebutan taman surga adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, singgahlah kamu. Farta'u, singgah untuk bersenang-senang. Singgah untuk merasakan kenikmatan di tempat itu. Kalau kalian melewati taman-taman surga, nikmati dengan singgah di sana. Maka qalu, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, apakah taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, qal hilakul dzikr, yaitu majlis-majlis zikir. Kenapa majlis zikir dan yang terbaik adalah majlis ilmu disebut dengan sebutan Riyadul Jannah? Berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih ketika menerangkan hal ini. Beliau menjelaskan ini dalam beberapa kitab. Beliau nukil berkali-kali. Dalam kitab Awabilus Sayyib beliau jelaskan. Dalam kitab Ad-Da' wa Dawa juga diterangkan. Beliau menyatakan, inna lidzikri min bainil a'mal ladzatan la yashbahuha syai'un. Falau lam yakun lil 'abdi min thawabihi illa al-ladzatal hasilah lidzakir wan na'im alladhi yusalu liqalbihi lakafa bihi. Walihadza summiyat majalis adzikr riyadul jannah. Sesungguhnya di dalam zikir dibanding amal-amal lain ada kelezatan yang tidak disamai oleh amal-amal lain. Kelezatan yang dihasilkan oleh zikir itu tidak disamai oleh kelezatan yang bisa diraih oleh amal-amal lain. Apakah kelezatan itu? Kelezatan itu ketenangan batin. Kelezatan yang dimaksud adalah ketentraman hati. Kelezatan yang dimaksud adalah ketentraman jiwa. Dan itu yang disebut dengan halawatul iman atau manisnya iman. Salah satu di antara bentuk manisnya iman adalah as-sakinah al-hasilah fil qalb. Ketenangan yang teraih di dalam hati. Lalu kata Imam Ibn Qayyim, falau lam yakun lil 'abdi min thawabihi, seandainya seorang hamba tidak meraih pahala dengan zikirnya, tidak meraih balasan dari zikirnya,
illa ladzatal hasilah lidzakir wan na'im, kecuali kelezatan rohaniah yang dia rasakan di dalam zikirnya, lakafa bihi, maka itu pun cukup. Dan ketenangan, ketentraman, serta kelapangan dada yang bisa diraih oleh orang yang berzikir itu menyerupai kebahagiaan yang dirasakan oleh para ahli surga di surga. Sebagaimana waktu hari Kamis kemarin kita membahas tentang muraqabah di Masjid Al-Ukhwah, dikutip penjelasan para ulama yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaihi, kata para ulama, la tamurrul awqat fi hayati, berlangsung lewat beberapa waktu dalam kehidupanku dan aku rasakan manisnya iman di dalam berzikir kepada Allah. Seandainya hati para ahli surga di dalam surga seperti ini, seperti yang aku rasakan, niscaya itu merupakan kehidupan ahli surga yang sangat baik, yang sangat menyenangkan. Nah, makanya ini yang kemudian disebut dengan sebutan surga dunia, yaitu ketentraman jiwa, ketenangan batin, kelapangan dada yang dirasakan oleh orang-orang berzikir, oleh orang-orang yang merasakan atau mempelajari serta merasakan manisnya ilmu, maka itu tak ubahnya seperti kondisi ahli surga di surga. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, walihada sumiyat majalisal dzikr riyadul jannah. Oleh karena itu majlis zikir, majlis ilmu disebut dengan sebutan taman-taman surga. Apa sajakah yang dirasakan oleh ahli ilmu di dalam majlis ilmu, oleh ahli zikir dalam majlis zikirnya, sehingga mereka bisa merasakan ketenangan, ketentraman, kelapangan, dan kenikmatan rohaniyah. Ternyata banyak. Dan itu persis seperti apa yang dirasakan oleh para ahli surga di surga. Apa sajakah itu? Pertama, ada sakinah atau ketentraman jiwa. Kedua, ada rahmat. Yang ketiga, ada pujian, sanjungan para malaikat. Di antara sama mereka ada kumpulan para malaikat. Kita tahu kan di surga itu wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha dakhilin fadkhuluha khalidin. Para malaikat akan datang masuk melalui seluruh pintu surga lalu berkata kepada para ahli surga, selamat atas kalian. Tibtum, dulu kalian orang baik. Itu ternyata teralami oleh ahli ilmu, orang-orang yang mencari ilmu di majelis ilmu. Ada sakinah atau ketentraman jiwa, ada rahmat yang Allah turunkan kepada mereka, ada juga kerumunan para malaikat. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Rasul alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid. Apapun nama masjidnya, Babur Rahman, Umar bin Khattab, Al-Ukhuwah, Al-Furqan, itu masjid-masjid yang biasa kita pakai. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya di antara sesama mereka. Belajar. Majelis ilmu nih. Dan ini sebaik-baik majelis dzikir, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turun sakinah kepada mereka. Sakinah itu ketentraman jiwa. Dan apalagi wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan disebarkan, ditaburkan kepada mereka rahmat. Wa haffathumul malaikah, para malaikat akan mengerumuni mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebut nama mereka. Dzakarahum, Allah sebut nama mereka. Di mana? Fi man indah, di sekitar para malaikat yang ada di sekitar Allah. Dipuji, 4 nih. Dan ini keadaannya persis seperti yang dialami, dirasakan para ahli surga kelak di surga. Ada sakinah, ketentraman jiwa, ada rahmat, ada para malaikat yang datang berkerumun, dan ada pujian Allah kepada mereka. Dari 4 ini melahirkan keutamaan-keutamaan lain seperti sakinah atau ketentraman jiwa yang Allah turunkan kepada setiap orang yang hadir dalam majelis ilmu. Tenang kan? Tentram gitu. Dari ketenangan, dari sakinah ini bertambahlah iman. Salah satu di antara efek yang muncul dari sakinah adalah bertambahnya iman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang tadi di awal kajian kita bacakan surah Al-Fath ayat yang keempat. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketentraman jiwa, ketenangan hati kepada hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka. Liyazdadu, untuk menambah imanahum ma'a imanihim. Imanan ma'imani, untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya sudah ada iman, makanya ngaji. Setelah ngaji dapat sakinah, imannya bertambah kuat. Tuh, ini yang dirasakan oleh para ahli surga di surga. Makanya tak heran apabila majelis dzikir, majelis ilmu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan sebutan taman-taman surga, karena apa yang dirasakan, dialami, diraih oleh orang yang hadir dalam majelis ilmu menyerupai dengan apa yang dirasakan, dihasilkan, diraih oleh para ahli surga di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi juga dikatakan mereka memperoleh rahmat Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah mencurahkan rahmatnya kepada mereka. Dari rahmat ini lahir beberapa faidah, keuntungan, keistimewaan yang lain. Rahmat ini melahirkan hidayah. Rahmat ini melahirkan kelembutan hati. Rahmat ini juga mengakibatkan hilangnya iri, dengki,
hilangnya benci, hilangnya perasaan memusuhi kepada sesama dan yang sejenisnya. Dan itu diterangkan baik dalam ayat ataupun hadis. Coba lihat salah satu ayat yang menjelaskan fungsi rahmat atau efek positif dari rahmat yang Allah berikan kepada manusia. Salah satunya melunakkan hati yang selama ini keras. Melembutkan sikap yang selama ini kasar. Allah berfirman dalam salah satu ayat. Kalau nggak salah surah Ali Imran. Cari dari ayat 1 sampai ayat 200. Ayat 159 ya kalau nggak salah. Allah menyatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min hawlik. Fabima rahmatin minallah, karena rahmat dari Allah kepadamu hai Muhammad. Lintalahum, maka kamu bisa bersikap lunak, lemah lembut kepada mereka, kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menentang dakwahnya. Kalau kita baca hadis-hadis sejarah perjuangan dakwah Rasul SAW, itu sikap orang kafir dalam menghalangi dakwah itu bikin gemes, pikas sabeulana teh dah luar biasanya, bikin emosi gitu. Inginnya tuh marah, inginnya kasar, inginnya bersikap keras. Tapi karena rahmat yang Allah berikan kepada Nabi SAW, lintalahum, kamu tetap bersikap lunak, lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau kamu bersikap keras dan kasar kepada mereka, lang faddu min haulik, pasti mereka lari menjauhi. Bukan ingin masuk Islam, menerima Islam, bahkan bisa lari. Atau jangankan orang kafir, atau sekarang sesama muslim, ahli maksiat, ahli bid'ah, oleh kita dinasihati, oleh kita diberitahu, gimana responnya? Coba nyebelin itu luar biasa. Duh, ingin nama perup tuh dikiki ya gitu ya. Tapi Nabi SAW bisa tetap bersikap lunak, lembut. Kenapa? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmat juga bisa merubah suasana, kondisi hati yang hati selama ini ingin selalu cenderung kepada keburukan. Itu berubah menjadi cenderung kepada kebaikan. Kita sering mendengar pembagian jiwa. Ada 3 jenis jiwa. Jiwa yang terburuk disebut an-nafsul ammarah. Jiwa yang kedua yang pertengahan nafsul lawwamah. Dan jiwa terbaik apa? Nafsul mutmainnah. Nafsul ammarah adalah jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, innan nafsa la'ammaratum bisu. Innan nafsa, ada inna tuh. Inna itu disebut huruf taukid. Artinya menegaskan, menekankan, memastikan. Makanya diartikan sesungguhnya. Innan nafsa, sesungguhnya jiwa. La ammaratun, ada huruf la lagi. La ini disebut juga huruf lam taukid. Yang memastikan, menekankan, menyatakan kesungguh-sungguhan. Ammarah. Di dalam ammarah ada 2 taukid. Pertama, dalam bentuk sigat mubalaghah. Ammar itu berasal dari kata amaro. Amaro itu memerintahkan. Yang memerintahkan disebut amir. Kalau sekali 2 kali. Tapi memerintahkan terus, memerintahkannya itu nggak berhenti-berhenti.
diungkapkan dalam bentuk sighat mubalaghah ammar. Artinya memerintahkannya terus-menerus. Tambah huruf tak marbutah lil mubalaghah ammarah. Sudah ammarah itu terus-terusan memerintahkan bisu kepada keburukan. La ammaratun bisu. Ada huruf lam taukid, ada huruf inna. Innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa itu selalu apa? Memerintahkan kepada keburukan. Terus menerus, tidak pernah berhenti. Karena apa? Karena jiwa kita oleh Allah diberi syahwat kepada dunia yang menjadi sumber lahirnya berbagai macam keburukan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddah, sampai disebut perkara-perkara dunia di dalam kalimat setelahnya di dalam ayat tadi. Surah Ali Imran juga itu. Ayat berapa? Cari ayat 1 sampai 200. Ayat 14 atau. Zuyyina linnas, manusia itu dihiasi hatinya dengan apa? Hubbus syahawat. Mencintai syahwat terhadap siapa? Wanita, anak-anak, harta kekayaan yang melimpah berupa emas dan perak. Terus kalau zaman dahulu disebutnya ada binatang ternak, kuda-kuda tunggangan. Kalau sekarang kan itu kurang begitu populer di zaman sekarang ya. Nggak ada orang kaya punya kuda tunggangan. Yang ada apa? Mobil mewah. Harganya em-eman itu. Ya. Yang naik sana itu ibarat terbang. Ya kerasa. Seluruh kesenangan dunia Allah hiasi manusia, hati manusia dengan seluruh kesenangan dunia dengan berbagai macam jenisnya. Makanya tak heran kalau kecintaan manusia kepada harta, tahta, wanita dan Toyota merek itu gede. Allah sendiri menerangkan dalam Al-Quran. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kali ini bukan surah Ali Imran. Surah apa ini? Al-Adiyat. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi. Dalam mencintai al-khair. Al-khair yang dimaksud dunia. Oleh Allah dunia walaupun berbahaya, tapi tetap disebut al-khair. Karena dunia tetap dianggap baik oleh manusia. Manusia yang soleh, apalagi manusia yang salah. Manusia yang soleh menganggap baik terhadap harta dunia karena bisa menjadi sumber kebaikan. Zakat, infak, sedekah, haji, umroh, ngebangun masjid dan seterusnya kan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia dalam mencintai dunia lasyadid. Syadid itu sangat kuat ditambah dengan lam taukid. Benar-benar kuat. Nah, ketika tidak ada iman atau imannya kecil atau imannya tipis atau imannya lemah dalam hati manusia. Sementara kecintaan kepada dunia begitu besar, kuat dan gede gitu. Apa akibatnya? Akibatnya mereka menghalalkan segala cara. Dan ini yang pernah dinyatakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali fihi al-mar'u min aina akhadhal mal, amin halal aw min haram. Akan datang kepada manusia satu zaman
Di zaman itu orang nggak peduli dari mana, bagaimana dia meraih harta, apa dengan cara yang halal, apa dengan cara yang haram. Sampai timbul sebuah ungkapan, nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nggak peduli. Nanti akan datang zaman tersebut. Sudah datang belum zaman itu? Sudah berlalu beberapa puluh tahun yang lalu dan sekarang masih ada, tambah hebat. Orang sudah nggak peduli. Tidak hanya di kalangan orang awam atau di kalangan para tulabul ilmnya aja sudah nggak peduli kan? Betapa banyaknya ikhwan dan akhwat yang sering ngaji, rajin ngaji, terus buka usaha mencari harta, nggak kepikiran halal haramnya usaha itu. Pokoknya untung. Nanti pas di pengajian ditanyakan, Ustaz saya punya usaha ini ya boleh? Tidak. Kata Ustaz, nggak boleh, itu mengandung gharar, mengandung riba, mengandung maisir. Alah ini sudah 10 tahun begini. Dari usaha ini sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah punya tanah, istri sudah 4, dan seterusnya. Dinyatakan haram malah. Nggak percaya ke Ustaz ini. Padahal sudah 10 tahun ngaji ke Ustaz ini dipercaya dalam masalah akidah. Dalam masalah manhaj. Dalam masalah hadis, tafsir, akhlak semuanya. Dalam masalah ini nggak percaya. Nanya ke Ustaz lain. Sama. Nggak percaya juga. Nanya terus 10 orang. Ke-11 boleh. Ini aja nih. Ini Ustaz bisa dipercaya. Terbalik, sebelum usaha, nanya dulu, saya mau usaha ini, boleh nggak secara syar'i? Ustaz nggak akan mengatakan haram, nggak, udah. Ini ada penyimpangannya ini, ininya aja hilangkan, baru halal, kan gitu. Ini ada beberapa poin nih, yang dikhawatirkan ada unsur ribanya, ghararnya, ini hapus, ganti dengan sistem ini jadi halal. Begitu, tidak akan sesaklek yang kita bayangkan haram, tinggalkan, enggak. Pasti akan diberitahukan, ini nih yang kelirunya. Tapi ini ada solusinya. Begini. Ini orang yang suka ngaji. Bayangkan yang gak ngaji. Betapa banyaknya orang gak peduli. Ya. Nah makanya tak heran apabila Allah menyatakan innan nafsa la'ammaratum bisu. Jiwa selalu memerintahkan kepada keburukan. Tapi ada yang dikecualikan illa man rahima rabb. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Orang yang memperoleh rahmat dari Allah, mah jiwanya nggak akan begitu. Nggak akan cenderung kepada keburukan. Kepada yang haram, kepada kesenangan dunia saja. Orang yang diberi rahmat oleh Allah mah lebih suka mengejar kesenangan surga dunia. Nanti akan diterangkan jenis kedua dari surga dunia. Sekarang kan yang baru pertama taman-taman surga di dunia itu majelis zikir, majelis ilmu ini. Yang keduanya belum, ini yang lebih inti dan yang menjadi penyebab pokok orang bisa merasakan nikmat surga baik di dunia ataupun di akhirat. Ini belum kita terangkan, baru yang pertama saja dulu. Innan nafsa la'ammaratum bisu illa man rahima rabbuh. Jiwa itu selalu memerintahkan kepada keburukan kecuali orang yang Allah rahmati. Rahmat bisa mengubah kondisi jiwa. Yang tadinya buruk menjadi baik. Yang tadinya cenderung kepada keburukan menjadi selalu cenderung kepada kebaikan. Yang tadinya jiwanya disebut dengan sebutan nafsul ammarah berubah menjadi nafsul mutmainnah. Atau dengan kata nafsul tayyibah. Jiwa yang baik, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini yang akan disuruh oleh Allah dalam ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan
maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabb dalam keadaan ridho dan diridhoi, senang dan Allah ridho kepada mereka. Fadkhuli fi ibadi. Masuk ke golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke surga. Jiwa yang tenang berarti jiwa yang telah merasakan nikmat surga dunia. Taman-taman surga di dunia. Salah satu taman surga di dunia itu adalah ini. Majelis ilmu ini. Itu yang disebut dengan taman surga di dunia, majelis zikir. Karena apa? Karena majelis zikir, di dalamnya tercakup majelis ilmu, di dalamnya terkandung banyak hal yang juga Allah berikan kepada para ahli surga di surga. Ada ketentraman jiwa, ada rahmat, ada hidayah, ada ketenangan jiwa, ada kelemah lembutan, tercabutnya iri, tercabutnya dengki, tercabutnya sikap memusuhi, tercabutnya juga sifat benci kepada sesama. Kan ahli surga itu sebelum ke surga itu wa naza'na min sudurihim ghillan. Kami cabut dulu dari hati orang-orang yang akan ke surga itu seluruh perasaan buruk, dengki, benci, iri, memusuhi kepada sama itu dicabut. Termasuk cemburu gitu ya. Makanya tak heran kalau satu ahli surga mempunyai banyak istri di sana. Dan istri-istrinya tidak menderita karena merasakan kecemburuan dan kebencian kepada madunya masing-masing. Enggak, dicabut dulu. Dari hati mereka. Perasaan ghil. Iri, dengki, benci, memusuhi seperti itu enggak ada. Nah di dunia fungsi rahmat salah satunya itu tuh. Karena apa? Karena permasalahan tidak akan bisa lepas dalam kehidupan manusia antara kita dengan orang lain. Selalu ada selisih paham. Selalu ada beda sikap, beda pendapat. Pasti dalam segala hal itu. Dan ini salah satu penyebab utama terjadinya pertengkaran di kalangan manusia. Berantemlah mereka. Ada perbedaan pendapat, nggak sejalan, sudah misah. Sudah ada gap saja dari hati kita dengan hati mereka, ya enggak? Walaupun dalam urusan dunia, walaupun dalam hal urusan sepele, yang paling parah dalam urusan agama. Beda fikih saja nggak mau sholat bareng. Beda fikih saja nggak mau bersalaman. Beda pendapat dalam satu masalah furu'iyah yang kecil saja itu sudah tidak mau saling menyapa. Ada yang seperti itu? Banyak. Ya, kata Allah, manusia memang diciptakan untuk itu. Manusia memang diciptakan untuk berantem. Manusia memang diciptakan untuk ikhtilaf. Manusia memang diciptakan untuk berbeda sikap. Siapa yang menyatakan begitu? Allah dalam Al-Quran. Tapi ada yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan? Orang yang Allah beri rahmat gak akan seperti itu. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam surah Hud. Dari ayat 1 sampai ayat akhir. Allah berfirman. Kalau saya tunjukkan cuma dibuka ayat itu aja. Kalau nggak ditunjukkan nanti dibaca dari awal surat Hud sampai ayat akhir. Mana? Yuk ketemu. Nah, jadi ada pahala ketika membaca dari awal tuh. Allah berfirman. Kata Allah Azza wa Jalla.
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. Surah apa tadi teh? Surah Hud. Ayat berapa tadi teh? Ayat dari sendiri. Ayat berapa ya? 115, 116 gitulah. Kalau nggak ada 117 terus sampai akhir. Wala yazaluna mukhtalifin. Wala yazalun artinya tidak henti-hentinya. Wala yazalun itu artinya tidak putus-putusnya alias selalu continue terus menerus. Itu manusia. Terus menerus apa? Mukhtalifin. Wala yazaluna mukhtalifin. Selalu ikhtilaf. Manusia terus menerus ikhtilaf. Kata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab berjudul Al-I'tisam. 2 jilid. I'tisam itu berbicara tentang masalah ikhtilaf, iftiraqul ummah. Maknanya, bentuk-bentuknya, termasuk penyebabnya, termasuk solusinya, jalan keluarnya. Dalam kitab Al-I'tisam diterangkan. Masya Allah itu kitab luar biasa. Nah, ketika menjelaskan min asbabil khilaf, salah satu di antara sebab-sebab ikhtilaf. Nah, diterangkan mengutip ayat ini. Salah satu penyebab ikhtilaf adalah takdir. Allah memang menciptakan manusia agar manusia ikhtilaf loh. Berdasarkan ayat ini. Kata Allah, wala yazaluna mukhtalifin. Kata Imam Syatibi, ayat ini menjelaskan bahwa ikhtilaf sudah menjadi karakter manusia, sudah berurat akar, sudah mendarah daging, sudah susah untuk dipisahkan. Karena 2 alasan. Alasan pertama, dengan Allah menggunakan lafaz wala yazalun. Wala yazalun tidak henti-hentinya. Tidak putus-putus, terus menerus, selalu begitu. Kedua, Allah menggunakan lafaz isim fa'il mukhtalifin. Mukhtalifin dalam bahasa Arab disebut isim fa'il. Dari ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan fahuwa mukhtalifun. Ikhtalafa fi'ilnya, verb. Kata kerja telah berikhtilaf. Yakhtalifu juga verb atau disebut fi'il mudhari. Kalau tadi fi'il madhi, ini fi'il mudhari, sedang atau akan ikhtilaf. Ikhtilafan masdarnya, kata bendanya, perbuatan ikhtilaf. Orangnya disebut mukhtalif. Kata Imam Syatibi, ismul fa'il yufidu tsabat wal istimrar. Ini kaidah dalam ilmu nahwu. Bukan ilmu nahwu. Namanya ilmu balaghah. Kalau bahasa kita mungkin sejenis ilmu sastra. Bukan tata bahasa. Bukan gramatika. Kalau gramatikanya disebut dengan ilmu nahwu. Tapi sastranya balaghah. Ada kaidah isim fa'il memberi faidah atau memberi makna ats-tsabat wal istimrar. Tetap, terus menerus dan tak henti-hentinya. Sehingga kalau seorang disebut huwal mukhtalif, maknanya dia memiliki karakter selalu ingin beda, ingin berikhtilaf. Selalu itu. Ada lafad wala yazalun, ada lafad mukhtalifin, wala yazaluna mukhtalifin. Taukid, menguatkan karakter manusia selalu ingin ikhtilaf. Makanya
tak heran kalau terjadi banyak pertengkaran, permusuhan, bahkan peperangan. Tidak hanya antara orang yang berbeda negara, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda suku bangsa. Bahkan yang sama satu negara, satu suku, satu bahasa, satu warna kulit, bahkan satu agama. Ada orang yang agamanya sama tapi perang berantem karena urusan agama ada banyak. Ya karena memang begitulah. Illa man rahima rabbuk, kecuali. Nah ini nih. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah mah tidak akan berantem. Walaupun berbeda pendapat. Terus lihat kalimat berikutnya. Walidzalika khalaqahum. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kata Imam Asy-Syatibi, walidzalik ay walil ikhtilafi khalaqahumullah. Untuk berikhtilaflah Allah menciptakan mereka. Tapi tadi ada yang dikecualikan, siapa? Orang yang diberi rahmat oleh Allah. Illa man rahimah rabbuk. Makanya kata Al-Imam Syatibi, manusia dalam hal ikhtilaf ada dua macam. Kita lihat kita masuk ke jenis yang mana. Pertama ahlul ikhtilaf, kedua ahlul rahmah. Pertama ahli ikhtilaf, yang kedua ahli rahmah. Siapa ahli ikhtilaf dan siapa ahli rahmah dan apa bedanya? Bedanya sedikit, kesamaannya banyak. Beliau menyatakan, fa'amma ahlul ikhtilaf fahumul ladzina yakhtalifuna ikhtilafan yadhurruhum. Ini nih yang kebanyakan manusia. Adapun ahlul ikhtilaf adalah mereka yang suka berikhtilaf dengan ikhtilaf yang memadaratkan mereka. Ikhtilafnya itu menimbulkan madarat, menimbulkan kerugian, menimbulkan kerusakan, menimbulkan bahaya. Dari ikhtilaf lahir benci, dari ikhtilaf lahir permusuhan, dari ikhtilaf lahir peperangan, pertengkaran, dari ikhtilaf lahir ghibah, lahir mencela, lahir menghina, lahir tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah keji. Ini ahlul ikhtilaf. Inilah yang terjadi pada kebanyakan manusia termasuk umumnya kaum muslimin. Ada nggak karena ikhtilaf berbeda pendapat sampai menghina, mencaci maki? Banyak. Sampai kepada orang yang berbeda pendapat, ngata-ngatain dasar tolol, dasar bodoh, dasar goblok. Padahal yang dicelaknya itu doktor. Yang menunjukkan kepandaian, keilmuan dia dokter. Dokter lulusan Saudi jangan disamakan dengan dokter lulusan Indonesia loh. Kalau di Indonesia untuk meraih setelah S1 cukup kuliah 2 tahun bisa S2. Kuliah lagi 2 tahun berapa? S3 doktor atau PhD atau yang sejenisnya. Di Saudi mah S1-nya 4 tahun, S2-nya 5 tahun, S3-nya juga 5 tahun. Dan terus menelah kitab, bahsul kutub, menulis, menganalisa. Diuji terus. Beda kualitasnya. Jadi kalau sudah teraih doktor itu sudah teruji. Lalu oleh orang yang tidak meraih gelar S1 pun disindir. Katanya dokter, tapi gitu aja bego. Kan ada ya. Itu karena apa? Karena bego. Karena dianya yang terkontaminasi penyakit batin tadi. Ahlul ikhtilaf dia. Inilah ahlul ikhtilaf. Orang yang berikhtilaf dengan cara ikhtilaf yang memberi madarat. Karena apa? Ikhtilafnya disertai dengan kebodohan, hawa nafsu, tendensi, ambisi, terus apalagi yang kayak begitu tuh. Itu ahlul ikhtilaf.
Lalu kata Imam Syatibi, amma ahlur rahmah. Adapun ahlur rahmah. Walladzina yakhtalifuna ikhtilafan la yadurruhum bal yanfa'uhum. Adapun ahlur rahmah adalah orang yang suka berikhtilaf karena manusia itu tidak mungkin tidak ikhtilaf, tidak beda pendapat, nggak mungkin ya, pasti ada. Mereka suka ikhtilaf, suka beda pendapat, tapi dengan cara ikhtilaf yang tidak memberi madarat, bahkan memberi manfaat. Inilah yang terjadi di kalangan para ulama. Para imam mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ada ikhtilaf di kalangan mereka? Banyak. Bahkan bukan ikhtilaf tanawu, tapi ikhtilaf tadad. Tadad itu panakud. Apa tadad itu? Patojaiyah. Patojaiyah itu patulang tonggong. Bertolak belakang, berbenturan. Kata Imam Syafi'i, kunut subuh sunnah. Kata Imam Ahmad, kunut subuh bid'ah. Sunnah dan bid'ah itu musuh gerot loh. Ini ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tanakud. Ikhtilaf yang kontradiksi yang tidak bisa dipadukan. Apakah ketika Imam Syafi'i berjumpa dengan Imam Ahmad berantem? Enggak. Saling mengagungkan, saling menghormati, saling memuliakan. Ketika Imam Syafi'i ditanya bagaimana pendapatmu tentang Imam Ahmad? Apa kata beliau? Ma taraktu kuffah illa taraktu fihi man huwa a'lamu minni. Itu Imam Syafi'i, aku tidak meninggalkan negeri Kufah kecuali aku tinggalkan orang yang jauh lebih berilmu daripada aku, yaitu Imam Ahmad. Itu muridnya itu. Bagaimana Imam Ahmad ketika ditanya tentang Imam Syafi'i? Wah, Imam Ahmad itu sampai tidak mau menelonjorkan kedua kakinya mengarah ke arah rumah Imam Syafi'i. Itu Imam Ahmad itu. Saking hormatnya, memuliakannya kepada Imam Syafi'i. Di tengah perbedaan pendapat yang kontradiktif antara keduanya. Itu juga yang terjadi di kalangan para ulama. Tak ada saling mencela di kalangan para ulama terhadap ulama lain yang berbeda pendapat dengannya. Saling tetap mengagungkan, memuliakan, menghormati dan sejenisnya, dan itulah ahlur rahmah. Kenapa? Karena mereka ikhtilafnya disertai dengan ilmu, keimanan, kebersihan hati, semangat mencari kebenaran, semangat menjaga ukhuwah Islamiyah dan yang sejenisnya. Makanya tidak memberi madarat, bahkan memberi manfaat. Berdasarkan hal itulah maka salah satu penyebab orang bisa terhindar dari pertengkaran, iri, dengki, benci, memusuhi, itu karena adanya rahmat Allah. Allah menyatakan, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Manusia itu selalu ikhtilaf, selalu berbeda, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Ini efek dari rahmat. Dan rahmat bisa didapat dari majelis ilmu seperti ini. Majelis zikir seperti ini. Jadi kita lihat apa yang Allah berikan kepada ahli surga di surga, juga Allah berikan kepada ahli ilmu di dalam majelis ilmu. Para tulabul ilm diberikan rahmat, diberikan ketentraman jiwa. Ada para malaikat yang berkerumun di sana. Ada pujian Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada mereka. Disebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Ada hidayah yang turun. Ada efek dari rahmat yang berupa dibersihkan hati-hati mereka. Dilembutkan hati yang keras,
lunakan sikapnya yang tadinya kasar dan seterusnya. Ini efek dari kehadiran manusia di taman surga dunia berupa majelis ilmu seperti ini. Dan banyak lagi tuh kesamaan apa yang Allah berikan kepada ahli surga di surga dengan apa yang Allah berikan kepada para pencari ilmu di majelis ilmu. Tak heran apabila majelis ilmu ini disebut dengan sebutan apa tadi? Taman-taman surga. Hadir dalam majelis ilmu tak ubahnya seperti wisata bertamasya di taman-taman surga karena akan memperoleh apa-apa yang Allah berikan kepada para ahli di surga, para ahli surga di surga. Memperoleh rahmat, memperoleh hidayah, memperoleh ketenangan jiwa, ada naungan para malaikat, ada hidayah, ada berbagai macam keuntungan yang lainnya. Inilah taman surga yang pertama. Taman surga yang kedua, ini lebih menggiurkan, lebih pikabitaan daripada yang pertama tadi. Yang pertama tadi aja sudah menggiurkan ya, sudah kabita kita, sudah tenang dan senang saja betah berlama-lama di majelis ilmu. Walaupun ada yang gelisah, ada. Dan itu ada sebab, nanti sebabnya kita akan ungkit. Nah, untuk lebih pikabitaan kita akan bicarakan jenis taman surga kedua masih di dunia ini juga. Siapa yang belum memasuki taman surga yang kedua di dunia ini, mustahil dia akan bisa masuk surga di akhirat. Makanya masukin nih taman surga yang kedua. Rasakan dulu, raih dulu. Jangan sampai enggak nih. Siapa yang enggak pernah merasakannya bahaya. Dia enggak akan bisa merasakan taman surga di akhirat. Adapun taman surga yang kedua di dunia adalah Sabtu depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya. Kita tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab ya. Siapa yang masih penasaran pasti akan datang lagi di hari Sabtu yang akan datang. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika ajakan berbuat benar dengan cara yang baik kepada seorang kawan, tapi kawan saya tidak mengikutinya, apakah saya tetap dapat pahala? Dapat dong. Hanya menyampaikannya saja udah dapat pahala. Diikuti atau tidak, diturut atau tidak, didengar atau tidak, itu urusan dia. Urusan kita menyampaikan. Wa ma'alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali sekedar menyampaikan saja. Apakah teman saya berdosa? Iya. Karena menolak kebenaran. Dua, jika lisan kita dipergunakan untuk belajar ilmu dunia, apakah dapat pahala? Kalau ilmu dunia itu bermanfaat bagi orang banyak, ya dapat pahala. Baik mempelajarinya ataupun mengajarkannya. Selama ilmu itu ilmu yang bermanfaat bagi umat. Contohnya apa? Banyak. Umpamanya ilmu kedokteran, matematika, termasuk umpamanya sains, IT. Sebab itu bermanfaat nggak bagi umat? Ya bermanfaat. Orang menguasai ilmu tentang bagaimana menata sound system. Agar kalau ngaji enak didengar. Jadi tidak ada ngaguik, tidak ada feedback, tidak gerebek, tidak pecah. Gitu ya. Seperti yang sekarang kita dengar. Suaranya enak tidak? Enak kan? Banyak yang bilang suara saya enak. Tapi maksudnya yang membuat enak itu sound system.
Dan itu ada ilmunya. Tidak sembarang orang, ya. Tidak sekedar alatnya. Orangnya juga yang nyetingnya itu harus bisa. Alatnya sama, yang nyetingnya beda, hasilnya beda, ya enggak? Lalu diajarkan ke orang lain di masjid lain agar kalau pengajian, kalau khutbah itu enak. Enak ke ustadznya, enak ke mustaminya. Nah, kalau sound systemnya jelek, ke ustadznya juga enggak enak, capek gogorowokan. Di tengah jalan putus, aduh, deg kana hati ya. Tiba-tiba ngaguik, terganggu tuh. Nggak enak. Maka mempelajari ilmu sound system dan mengajarkannya demi kemaslahatan seperti untuk pengajian, Jumatan, untuk sholat, bagus, bermanfaat. Ya, ada pahala? Ada. Jadi ilmu-ilmu dunia selama itu bermanfaat bagi umat, mempelajarinya, mengajarkannya, ya berpahala. Walaupun tidak sebesar pahala ilmu syar'i. Ilmu syar'i tidak bisa ditandingi. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhatin niyat. Ilmu itu tidak ada yang menyamainya. Kalau niatnya benar, maksudnya ilmu syar'i, tidak ada yang menyamai. Tata cara membaca Quran, tata cara wudhu, tata cara sholat jauh lebih besar pahalanya dibanding dengan mempelajari tata cara nyeting sound system dengan komputer, dengan IT, dengan kedokteran atau ilmu-ilmu dunia lain. Tapi yang jelas dapat pahala ya. Adapun kalau ilmunya itu madarat, maka tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Contohnya ilmu sulap. Baik sulap yang hanya menggunakan trik atau tipuan, pembohongan publik ya, mestinya terkena undang-undang itu. Ataupun menggunakan sihir. Siapa yang menggunakan sihir bisa kufur, bisa syirik. Siapa yang hanya menggunakan trik tipuan, ya, dia tidak syirik, tidak kufur, tapi berdosa besar. Karena apa? Karena itu berdusta, membohongi orang. Umpah ini air yang bening jadi warnanya merah putih karena dicelupkan batu, padahal sudah dicampuri sedikit zat kimia di sana. Umpamanya kertas, tisu, disimpan gitu ya, diludahi, terus fos-fos tiba-tiba nyala gitu. Orang menyangka nyalanya itu karena waswiswasnya itu. Padahal si kertasnya itu tadi sudah dicampuri apa? Cairan kimia. Di cairan kimia sudah diamkan beberapa detik walaupun tidak waswisus, nanti dia nyala sendiri gitu. Sebab bereaksi itu. Tapi untuk meyakinkan orang, waswisus dulu, diarahkan tangan, jebur gitu. Itu nipu atau nipeng? Nipu dan nipeng ya. Maka tidak boleh mempelajarinya ya. Dan mengajarkannya. Bagaimana cara agar mudah mengajak kakak yang sudah berkeluarga untuk ngaji ke majelis ilmu dengan tidak menyinggungnya, karena kesannya seperti saya yang sok paling soleh gitu loh kalau ngajak teh. Itu kesan yang keliru. Apakah kalau kita mengatakan jangan bohong atulah, apakah kita meyakini kita orang jujur? Tidak. Mungkin kita masih suka berbohong, tapi ketika kita melarang orang lain bohong, saat itu dapat pahala. Ayo kita sholat. Apakah berarti kita sudah menjadi ahli sholat? Belum. Kita juga masih banyak kekurangan dalam sholat. Kurang khusyuk, kurang mutaba'ah, kurang berkualitas. Tapi mengajak orang kepada kebaikan tidak disyaratkan bahwa kita sudah sebaik apa yang kita ajakkan kepada orang lain. Tidak jadi syarat. Karena ya syarat dakwah. Syarat amar ma'ruf nahi munkar
harus soleh terlebih dahulu, niscaya tidak akan ada seorang pun yang boleh berdakwah, boleh beramar ma'ruf nahi munkar. Nggak akan ada. Para da'i, para mubalik, para ustadz, apakah sudah merasa dirinya yakin soleh ahli surga? Sampai ngajak orang-orang untuk melakukan kebaikan? Tidak. Justru merasa diri kotor, dirinya banyak aib, dirinya banyak celah. Ingin berkurang dosanya. Salah satunya dengan berdakwah. Mengajak orang kepada kebaikan, berpahala, mengurangi dosa. Dosa di kita banyak, pahala sedikit. Kita ingin mengurangi dosa, menambah pahala dengan cara salah satunya berdakwah. Ya. Itu pertama, hilangkan image bahwa kalau kita ngajak orang lain ngaji seolah-olah ada kesan kita sudah merasa soleh. Tidak, justru karena belum merasa soleh kita ngaji. Itu. Nah, itu yang pertama. Kedua, bagaimana cara mengajak kakak agar ngaji? Sesuaikan dengan karakter sang kakak. Sebagai adik pasti tahu tuh karakternya. Gimana cara ngajak yang baik? Dengan cara, Kak, makan yuk di restoran, saya yang traktir gitu. Pasti senang, ayo gitu. Tapi berangkatnya jam 8:30 nih. Makannya makan siang. Masa jam 8:30 sudah berangkat? Ngaji dulu, setelah ngaji baru makan. Itu kalau karakter kakaknya itu RW 06. Tahu RW 06? Rewog. Rewog, senang makan, ajak makan. Tapi ngaji dulu gitu. Ya. Atau shopping yuk, hayu gitu. Itu bukannya jam 11 supermarketnya kita berangkat 8:30. Oh ini amat, ngaji dulu. Nah gimana aja lah caranya. Sesuaikan dengan karakter sang kakak. Cari cara yang pas sehingga kakak bisa ikut ngaji. Yang saya tahu orang yang kerja di bak hukumnya haram. Enggak, bikin bak enggak haram. Kurang N kali ya. Di bank mungkin. Pertanyaan, bagaimana hukum orang yang bekerja di pegadaian? Tergantung. Di pegadaian itu mengandung unsur yang diharamkan secara syar'i atau tidak. Kalau mengandung riba ya, mengandung unsur gharar, unsur maisir, unsur yang diharamkan, haram, tidak boleh. Menggadaikan boleh, asal tidak ada unsur riba. Nabi SAW suka menggadaikan barang ke orang, suka. Bahkan ketika meninggal pun, baju besinya sedang diapain? Digadaikan. Ke siapa? Ke orang Yahudi. Tapi pasti tidak ada bunga. Kenapa milih Yahudi? Kenapa nggak ke sesama Muslim? Karena kalau menggadaikan kepada para sahabat, ngapain coba? Nggak ada sahabat yang mau menerima, ya Rasulullah kalau butuh uang mah udah aja lah, nggak perlu gadai apa-apa. Nih berapa perlunya ya? Berapa perlunya? Kalau bahasa kita 100.000, nih 10 juta aja. Berebut itu para sahabat. Betul apa benar? Betul. Dan Nabi SAW tidak mau memanfaatkan posisi beliau di mata para sahabatnya. Nggak mau. Kelihatan butuh, kelihatan ingin diberi, nggak mau. Makanya diem-diem ke Yahudi. Kayak gitu tuh. Jadi menggadaikan boleh. Kita menggadaikan barang boleh, atau kita menerima gadaian barang orang lain boleh. Asal nggak ada bunga, termasuk pemanfaatan dari barang gadaian itu. Orang menggadaikan motor ke kita sebulan katanya. Berapa? 5 juta. Harga motornya umpamanya 10 juta. Boleh. Selama sebulan belum ditebus, itu motor haram untuk kita pakai. Memakai motor atau barang gadaian riba dari pinjaman. Karena menggadaikan itu sama dengan meminjamkan dengan
jaminan. Jaminan itu nggak boleh dipakai. Kullu qardin jarra bihil manfaah bahwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat dari apa barang yang dipinjamkan itu, maka manfaat atau kelebihannya itu adalah riba. Umpamanya kita meminjamkan uang 1 juta. Pokoknya selama belum lunas, kalau jajan bakso antum yang harus traktir saya. Kalau udah lunas mah bebas, nggak harus traktir. Traktirnya itu beriba. Selama belum lunas, ya seperti itu. Jadi kalau pegadaiannya syar'i, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur boleh memanfaatkan barang gadainya, pokoknya tidak ada unsur penyimpangan, maka boleh. Bekerja di sana boleh, ya. Kalau ada yang menyimpang maka tidak boleh. Apakah majelis zikir yang suaranya dikeraskan termasuk taman surga? Soalnya di daerah saya ada majelis zikir yang berisik sampai malam, bahkan sampai tidak sadarkan diri. Kalau tidak sadarkan diri nggak akan berisik gitu. Sepi, ya enggak? Jempling. Maksudnya teriak-teriak kayak orang gila gitu ya. Kayak orang nggak sadar, kayak kesurupan. Taib, barakallahu fiik. Zikir boleh dikeraskan selama tidak menimbulkan madarat. Tapi perintah Allah untuk berzikir dengan suara yang terdengar hanya oleh diri sendiri, lirih. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, Ud'ullaha, atau di dalam salah satu ayat Allah menyatakan serulah Allah tadarruan, dalam satu ayat khufyatan, dalam ayat lain khifatan. Dalam satu ayat berdoalah kamu kepada Allah dengan tadarru, dengan merendahkan suara. Dalam satu ayat khifatan, dalam ayat lain khufyatan. Dalam satu ayat dengan penuh rasa takut, dalam ayat lain dengan suara lirih. Tidak dengan suara keras. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Ud'ullaha tadarruan wa khufyatan. Ud'ullaha tadarruan wa khifatan. Dengan suara lirih, dengan penuh rasa takut. Kalau teriak-teriak, bertolak belakang dengan 2 ayat tersebut. Itu yang pertama. Kedua, kalau umpamanya zikir itu hukumnya sunnah. Yang sunnah tidak boleh melanggar yang haram. Kalau yang sunnah dilakukan tapi mengganggu orang, baca Quran umpama, bagus, tapi hukumnya sunnah. Tapi di sampingnya ada orang yang sholat. Orang yang sholat itu sampai terganggu dengan bacaan kita. Maka haram. Bukan haram membaca Al-Qurannya, tapi haram mengeraskan bacaan tersebut. Karena mengganggu. Silakan baca, jangan sampai mengganggu. Demikian juga sholawatan, demikian juga berzikir. Kalau umpamanya orang berzikir, sholawatan, baca Quran, ba'da isya, jam 8, terus sampai jam 11. Orang di rumah sekitar masjid, dia akan pakai speakernya, teriak-teriak. Ada yang terganggu rumah sekitar? Ada. Ada yang sholat, ada yang sakit, ada yang tidur, ada anak kecil, terganggu. Jadi apa maksud dia mengeraskan suara? Kalau mau baca Al-Quran ingin pahala, sendirian saja, jangan pakai speaker. Baik baca Quran, sholawatan, zikir, silakan sendirian. Terdengar oleh diri sendiri. Sholawatan bagus, baca Quran bagus, zikir bagus, ya. Lakukan dengan ikhlas. Disebut salah satu orang yang memperoleh naungan pada hari kiamat di bawah arsy Allah adalah
rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah khalian, sendirian. Ngumpet dia, tidak terketahui oleh orang lain. Fafadat ainah. Lalu berurailah air matanya. Adapun kalau teriak-teriak dengan pengeras suara di masjid sendirian, ada orang lain, hanya dia sendiri, tapi terdengar kemana-mana. Orang di rumah terganggu, yang mau tidur terganggu, yang sakit terganggu, anak kecil terganggu, yang baca Quran, yang sholat di rumah semuanya terganggu, maka mengganggunya itu menjadi dosa. Tidak boleh mengganggu orang lain. Walaupun dengan bacaan Quran, dengan sholawat, dengan zikir. Ya. Nah kalau terganggu berarti sudah menyimpang tuh. Dari ayat, dari hadis. Kalau menyimpang dari ayat dan hadis bukan ibadah lagi. Rasul SAW menyatakan, Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman? Itu, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Itu orang yang suka ngeganggu tetangga. Tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Apapun dalam bentuk gangguan. Nyetel musik keras-keras atau ngaji keras-keras. Orang bukan anti ngajinya tapi momennya, kondisinya, waktunya saat itu sedang ada pekerjaan yang perlu. Mungkin tidur, harus istirahat. Mungkin dia juga lagi baca Quran. Mungkin dia lagi sholat. Mungkin dia lagi belajar besok ujian gitu ya. Terganggu oleh bacaan Quran. Sama terkena dengan hadis ini. Tidak beriman orang itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau majelis seperti itu menyimpang dari ayat, menyimpang dari hadis, otomatis para malaikat tidak akan hadir, termasuk apa yang Allah janjikan kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu tadi, itu tidak akan dapat. Terakhir, apakah boleh makan dan minum di kendaraan? Boleh, nggak ada larangan. Ana diberi oleh-oleh dari Jawa, sebuah makanan. Bakpia mal salah ya. Oleh orang yang mempunyai hutang kepada ana dan dikhawatirkan makanan tersebut riba. Tapi yang memberinya maksa, jadi ana terima. Bagaimana hukumnya? Nggak masalah. Selama tidak dijanjikan, tidak diharuskan. Dan tidak berkaitan dengan hutangnya. Mau punya hutang, mau tidak, ya pulang dari Jawa, bawa bakpia, tetap saja dikasih gitu. Tidak ada kaitan dengan hutangnya, maka boleh. Kecuali kalau dijanjikan, saya hutangi kamu, tapi setiap pulang dari Jogja bawa bakpia untuk saya. Kalau enggak, saya nggak akan kasih. Ya itu riba, tidak boleh. Terakhir, apakah yang mengikuti majelis ilmu via streaming atau online akan mendapatkan ketenangan jiwa, rahmat, dan lain-lain seperti yang dirasakan oleh orang yang langsung hadir di tempat kajian? Taib, barakallahu fiik. Iya, orang yang ada uzur hadir ke masjid. Mungkin sakit, mungkin ada banyak uzur lain. Akhirnya di TV, di YouTube ada yang live gitu ya. Instagram atau di media sosial lain atau di radio. Dia ambil mushaf Al-Quran dengan terjemahannya, ambil buku, ambil catatan, HP-nya dimatikan. Sampai di komputer, HP-nya dimatikan ya. Anak-anak jajan main. Terus sampai selesai ya dapat. Nah, adapun orang yang bisa hadir, tapi dia memilih diam. Sambil ngopi, sambil chatting, sambil browsing gitu ya. Sambil kopinya habis bikin lagi, tinggalin. Dapat
pahala dapat. Tapi tidak sebesar seutama langsung hadir di kajian. Karena apa? Karena pengorbanannya beda. Kalau hadir ke pengajian, dia berkorban waktu, berkorban fisik, berkorban juga uang, berkorban juga kepanasan, berkorban juga cangkel, pegel, kesel, bujur panas, cangkeng oke, nyeri, gitu kan? Tapi kalau di rumah sambil baring-baring lepeh, gitu ya. Beda ya, dapat pahala dapat sesuai dengan maslahat yang dia raih, tapi tidak sebesar kajian langsung hadir. Bagaimanapun usahakan untuk hadir di kajian ya. Cukup sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di hari Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.